Ya pemirsa, topik yang akan kami angkat dalam Editors View kali ini adalah terkait dengan TikTok Shop yang kehadirannya dikeluhkan oleh pengusaha retail dan juga UMKM. Tapi di satu sisi ya kita ketahui bahwa terkait dengan TikTok Shop ini memang menimbulkan pro dan juga kontra. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kita akan lihat ya, untuk artikelnya sendiri adalah Tanah Abang sepi efek TikTok Shop. Ini kata pihak e-commerce. Nah tentu kita akan bahas langsung terkait dengan hal ini dan kita akan lihat ya untuk berikutnya, ini juga menarik terkait dengan TikTok Shop dilarang Jokowi, prospek medsos kini kian suram. Nah ini tentu kita akan bahas ya seperti apa tentunya kebijakan terbaru terkait dengan TikTok Shop dan sebetulnya apa yang dilarang dan apa akar permasalahannya. Kita akan langsung berdiskusi bersama dengan Demis Rizky selaku Managing Editor CNBC Indonesia. Halo Mas Demis. Dan juga ada Mbak Eme di sini ya, ada Damiana Cut Emiria selaku editor dari CNBC Indonesia. Selamat pagi Mbak Eme, selamat pagi Mas Demis. Oke, ini sesuatu yang sebetulnya sudah ramai ya dari pekan lalu begitu ya, karena tiba-tiba ini memang menjadi perhatian utama karena katanya sih ya, karena pedagang offline, pedagang retail UMKM ini merasa kesulitan begitu ya dengan adanya TikTok Shop begitu. Tapi di satu sisi sebetulnya kalau kita lihat kan memang ini menimbulkan pro dan juga kontra. Tidak sedikit begitu UMKM yang justru terbantu dengan adanya TikTok Shop begitu. Tapi dengan adanya aturan yang terbaru di mana yang ditekankan adalah media sosial ini tidak boleh sekaligus merangkap sebagai e-commerce begitu. Nah, seperti apa dari editor CNBC Indonesia sendiri melihat terkait dengan hal ini? Mbak Eme dulu mungkin. Kalau buat kita sendiri sih melihatnya ya sebenarnya pengaturan ini benar adanya, tapi agak kurang tepat waktu mungkin ya, karena kan sudah terlanjur. Seharusnya pengaturan ini dilakukan sebelum praktik ini booming gitu loh. Karena kita kan tahu waktu pandemi kemarin kan kita sangat terbantu sistem perdagangan online sampai boomingnya orang jualan di medsos, live medsos segala macam untuk jualan. Itu kan sangat membantu pihak-pihak yang kemarin tidak bisa berjualan langsung karena ada PSBB, PPKM. Nah, itu sebenarnya seandainya diatur di awal kan sangat bagus ya. Jadi tidak ada saling katakanlah tanda kutip pembunuhan antar pedagang, antar pengusaha. Tapi daripada tidak diatur, ya diatur sekarang. Gitu. Lebih baik tetap diatur ya, begitu daripada tidak terlambat diatur sama sekali begitu. Tapi menarik ya kalau kita lihat kan sebetulnya yang diatur oleh pemerintah ini adalah media sosialnya yang tidak boleh dicampur dengan e-commerce begitu ya. Nah tapi dari Mas Demis sendiri melihat memang sebetulnya seberapa besar sih efek dari ketika social commerce ini ada begitu ataupun media sosial digabung dengan e-commerce ini ada begitu. Sebetulnya efeknya itu seberapa besar? Apa yang ditakutkan dengan adanya kehadiran social commerce? Lebih oke kalau misalnya kita tracking ke awal e-commerce mungkin ya. Kalau misalnya orang yang udah pakai internet dari zaman awal banget kan dulu di Kaskus ya. Kaskus itu ramai ada yang namanya forum jual beli. Mungkin itu kan cikal bakalnya e-commerce. Jadi sebenarnya cuma tempat kumpulan orang ketemu, tawar-tawaran produk dan habis itu mereka mulai jualan gitu. Setelah itu masuk yang namanya klasifikasi ads kayak OLX segala macam yang ya di situ cuma kita bayar cuma pasang kayak klasifikasi koran deh, tapi di online gitu. Tapi kan muncullah dulu toko bagus, Tokopedia, terus juga ada ya Bukalapak juga muncul. Maksudnya kan agar gimana yang di forum-forum internet ini bisa belanja dengan aman, yang jual dengan aman, yang beli dengan aman, saling percaya. Gitu. Betul. Sebenarnya yang ada di media sosial, istilah social commerce itu dulu untuk membedakan dengan e-commerce adalah yang dijual belikan di media sosial. Kalau dulu-dulu itu pembahasannya soal social commerce vs e-commerce itu lebih ke underground economy istilahnya. Kalau e-commerce bilangnya loh, kalau kita ada e-commerce justru mereka kan tercatat nih. Bisa di pajaknya jelas, PPN-nya jelas, siapa yang jual, yang beli jelas. Transaksinya berapa banyak jelas. Dan bisa non tunai dan perlindungan konsumennya jelas. Nah sebenarnya dari dulu ya di media sosial banyak nih yang jualan entah itu lewat WhatsApp, lewat Instagram, tapi kan ada Facebook apalagi kan, tapi trust-nya itu kan nggak ada nih. Betul. Kalau misalnya di e-commerce kan kalau barangnya belum sampai, duitnya ditahan, tenang aja gitu. Kalau misalnya atau walaupun muncul kayak COD segala macam karena kita nggak punya banyak kartu kredit. Nah, yang bermasalah di TikTok Shop ini adalah ketika orang yang di depan ini si sosial medianya ini ikut ngambil potongan dari
kalau misalnya kita jualan lewat Instagram kan Instagram cuma mempertemukan kita nih. Transaksinya sama mereka tetap dilempar. Ada ada yang bio-nya gitu kan dilempar ke toko lain, ke tokonya dia atau ke lapaknya dia, e-commerce lain kan. Nah, ada link lain yang tercantum begitu kan, baru kebukanya adalah di website lain ya intinya. Si TikTok Shop ini maunya semua. Dia juga mau transaksinya di gue juga gitu. Ini yang jadi bermasalah ketika karena TikTok itu salah satu aplikasi media sosial yang murni algoritma kan. Apa yang kita lihat di TikTok itu kan nggak tergantung apa yang kita follow. Iya betul. Dan kita juga nggak tahu. Also like ya istilahnya ya. FYP ya. Itu kan terserah TikTok gitu. Ada kecurigaan begitu kalau misalnya TikTok juga punya tempat buat jualan, tempat lain buat orang jualan, nanti jangan-jangan sama TikTok nggak dikasih ruang. Sampai ada beberapa kan sekarang kalau misalnya jualan di lapak non TikTok Shop, mereka nggak bisa pakai kata e-commerce-nya gitu. Mereka harus menggunakan kata lain, keranjang warna sesuatu gitu. Kalau nggak hilang itu nanti di TikTok. Itu katanya, itu kan yang dicurigai kan. Termasuk kan yang kemarin udah suarain sama Gibran juga kan, yang dia juga banyak kerja sama UMKM digital. Nah praktik-praktik ini yang membuat mungkin kalau UMKM kan ya dagang di mana aja kan tergantung pasarnya ramai di mana kan. Benar ngikutin aja marketnya mau di mana ya. Jadi ya di sini ini yang emangnya mungkin pemerintah bisa dibilang untuk yang pertama kali nih di Indonesia yang langsung blokir. Kalau di negara lain kan TikTok ramai-ramai aja di masalahin ininya dipanggil segala macam, tapi ini juga begitu si TikTok Shop ini mau buka di Amerika, tahu-tahu di Indonesia diblokir. Yang TikTok Shop ini. Nah, ini bahaya juga sih. TikTok maksudnya nanti di negara lain kayak gimana? Jangan-jangan Indonesia jadi contoh nih. Di Indonesia bisa, ya gue juga lakuin yang sama lah gitu. Nah tapi tadi ya di satu sisi memang yang dikhawatirkan adalah dari sisi algoritmanya ya, karena tadi kan kita ada unsur media sosial begitu kan, ada unsur postingan yang kita mungkin like, kita mungkin suka gitu kan. Jadi nanti dengan mudahnya dari TikTok Shop sendiri ataupun juga dari TikTok ini mengarahkan begitu nanti ke produk-produk apa yang mungkin kita suka begitu ya, sehingga nanti takutnya memang ada dominasi, kurang lebih seperti itu ya Mas Demis. Iya. Selalu kan kalau misalnya perusahaan teknologi arahnya kan antara monopoli apa inovasi gitu kan. Apakah dia cuma satu-satunya karena yang lain nggak bisa, atau dia pertama terus sama dia di istilah digitalnya itu, istilah startup itu parit. Biasanya perusahaan yang dapat pendanaan bisa banyak banget itu karena di paritnya lebar. Orang mau bikin juga susah nih, mau nyebrang susah, paritnya susah gitu. Jangan-jangan sama TikTok ini paritnya dibikin selebar mungkin, padahal sebenarnya e-commerce itu simple. Tapi karena dia sekarang aplikasi media sosial nomor 1 di dunia, media itu kan kalau bisa dibilang mau bentuknya apapun, orang cuma punya waktu 24 jam. Mau itu TV, mau jadi itu radio. Jadi persaingannya ketat gitu kan, merebutkan waktu dari para pengguna. Memperebutkan matanya si pengguna gitu, memperebutkan audiensnya. Nanti jualannya gimana kalau misalnya di TikTok dia punya pasar sendiri gitu. Oke. Ini